Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ardiansyah, Aina Aulia, Dian Islamiyati, Dina Fiorentina, Fitri Nurhasana, dan Mudia Fitrila akan mempresentasikan mengenai biosintesis triasilgliserol dan lipid. Oke, kita akan membahas biosintesis dari triasilgliserol secara umum. Asam lemak atau fatty acid dapat membentuk triasilgliserol dan juga komponen dari fosfolipid. Triasilgliserol yang terbentuk dari asam lemak atau fatty acid dapat digunakan untuk menyimpan energi yang digunakan oleh organisme yang sudah tidak dalam masa pertumbuhan. Sedangkan komponen fosfolipid yang dibentuk dari asam lemak atau fatty acid digunakan untuk membangun atau membuat membran yang digunakan organisme yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kedua cara tersebut dimulai pada titik yang sama, yaitu pembentukan fatty acid ester dari gliserol. Pada tahap ini, kita akan menentukan rute untuk sintesis triasilgliserol dan pembuatan gliserol 3-fosfat pada proses gliseroneogenesis. Triasilgliserol dan gliserol fosfolipid disintesis dari prekursor yang sama. Hewan dapat mensintesis dan menyimpan triasilgliserol dalam jumlah yang besar untuk digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan manusia hanya dapat menyimpan beberapa ratus gram glikogen di hati dan otot. Sedikit cukup untuk mensuplai energi untuk tubuh selama 12 jam. Sedangkan jumlah total triasilgliserol yang disimpan dalam 70 kg tubuh manusia yaitu sebanyak 15 kg, cukup untuk mensuplai energi untuk tubuh selama 12 minggu. Triasilgliserol memiliki kandungan energi yang paling tinggi dari seluruh nutrisi yang tersimpan, lebih dari 38 kJ dalam 1 gram. Kapanpun karbohidrat dicerna secara berlebihan akan disimpan menjadi glikogen. Kelebihan ini akan dikonversi atau diubah menjadi triasilgliserol dan disimpan dalam jaringan lemak. Tumbuhan juga membentuk triasilgliserol sebagai bahan bakar kaya energi. Biasanya disimpan sebagai buah, kacang, maupun biji. Dalam jaringan hewan, triasilgliserol dan gliserol fosfolipid seperti fosfatidilethanoamin membagi dua prekursor, yaitu fatty acyl KOH dan L-gliserol 3-fosfat dan beberapa tahap biosintetik. Sebagian besar gliserol 3-fosfat diturunkan dari glycolytic intermediate dihidroaceton fosfat atau DHAP dengan cara cyclic NH-link gliserol 3-fosfat dehidrogenase pada hati dan ginjal. Sejumlah kecil gliserol 3-fosfat juga dibentuk dari gliserol dengan cara gliserol kinase. Prekursor yang lain dari triasilgliserol adalah fatty acyl KOAS, dibentuk dari asam lemak dari asil KOH sintases yaitu enzim yang sama yang bertanggung jawab untuk aktivitas asam lemak untuk beta oksidasi. Phosphatidic acid dihasilkan oleh sel dalam jumlah yang sedikit, tetapi merupakan bahan pokok pada biosintesis lipid. Phosphatidic dapat dikonversi menjadi triasilgliserol atau gliserol fosfolipid. Dalam perjalanannya menjadi triasilgliserol, phosphatidic acid dihidrolisasi oleh phosphatidic acid fosfatase menjadi 1,2 diasilgliserol. Kemudian diasilgliserol dikonversi menjadi triasilgliserol dengan metode transestrifikasi dengan fatty acyl CaOH yang ketiga. Intisari dari biosintesis membran fosfolipid ialah: yang pertama, diasilgliserol adalah prekursor utama dalam pembentukan gliserol fosfolipid. Yang kedua, pada bakteri, fosfatidilserin dibentuk dari pengembunan serin dengan CDP diasilgliserol. Dekarboxylase dari fosfatidilserin membentuk fosfatidilethanoamin.
Fosfatidilgliserol dibentuk dengan cara pengembunan CDP diasilgliserol dengan gliserol 3-fosfat, diikuti dengan penghilangan fosfat dalam ikatan monoester. Yang ketiga, jalur ragi untuk sintesis dari fosfatidilserin, fosfatidillethanolamin, dan fosfatidilkolin dibentuk dengan cara metilasi fosfatidillethanolamin. Oke, kemudian yang keempat, sel mamalia memiliki beberapa cara yang mirip seperti cara bakteri, tetapi dalam beberapa hal berbeda rute untuk mensintesis fosfatidilkolin dan fosfatidillethanolamin. Gugus utama alkohol yaitu kolin atau ethanolamin diaktifasi seperti turunan CDP, kemudian diembunkan atau dikondensasi dengan diasilgliserol. Fosfatidilserin ini hanya diturunkan dari fosfatidillethanolamin. Yang kelima, sintesis dari plasmologen membawa formasi dari karakter ikatan lengkap dengan mix function oksidase. Gugus utama dari sphingolipid melekat dengan mekanisme yang unik. Kemudian yang keenam, fosfolipid berjalan ke intraseluler dengan mengangkut gelembung atau protein yang spesifik. Biosintesis triasilgliserol pada hewan diatur oleh hormon. Triasilgliserol atau trigliserida merupakan lipid yang disimpan dalam jaringan adiposa dalam hati. Dalam tumbuhan dan hewan, biosintesis triasilgliserol menggunakan prekursor L-gliserol 3-fosfat atau disingkat dengan G3P dan asil-CoA. G3P pada umumnya berasal dari senyawa intermediat dalam proses glikolisis atau dibentuk dari gliserol bebas hasil degradasi triasilgliserol oleh aktivitas gliserokinasenya. Seperti disebutkan di atas, glikolisis ditekan dalam kondisi ini oleh aksi glukagon dan epinefrin, sehingga sedikit DHAP yang tersedia, dan gliserol yang dilepaskan selama lipolisis tidak dapat dikonversi secara langsung menjadi gliserol 3-fosfat dalam jaringan adiposa, karena sel-sel ini kekurangan gliserokinasenya, seperti yang terdapat pada gambar 21-17. Pada gambar 21-17, yaitu proses biosintesis asam fosfatidat atau yang terdapat pada dua gugus asil asam lemak yang sudah diaktifkan dalam bentuk asam lemak CoA yang kemudian ditransfer ke L-gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidat yang selanjutnya didefosforilasi menjadi diasilgliserol. Gambar 21-18, triasilgliserol dihasilkan setelah proses asilasi diasilgliserol dengan molekul asam lemak CoA yang ketiga. Asam fosfatida juga merupakan prekursor gliserofosfolipid. Pada manusia, jumlah lemak pada tubuh tetap relatif konstan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin ada perubahan jangka pendek karena asupan kalori yang berfluktuasi, karbohidrat, lemak, atau protein yang dikonsumsi secara berlebihan akan disimpan dalam bentuk triasilgliserol yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Biosintesis dan degradasi triasilgliserol diatur sedemikian rupa sehingga jalur yang disukai tergantung pada sumber daya metabolik dan kebutuhan yang diperlukan saat ini. Tingkat biosintesis triasilgliserol sangat diubah oleh aksi beberapa hormon. Contohnya ialah hormon insulin. Hormon insulin misalnya akan meningkatkan konversi karbohidrat menjadi triasilgliserol, seperti yang terdapat pada gambar 21-19. Pada gambar 21-19, regulasi sintesis triasilgliserol oleh insulin yaitu insulin akan merangsang konversi karbohidrat dan protein dari makanan menjadi lemak. Orang dengan diabetes mellitus akan kekurangan insulin. Pada penyakit ini, mengakibatkan berkurangnya sintesis asam lemak dan asetil-CoA yang timbul dari katabolisme karbohidrat, sehingga protein disuntikan sebagai gantinya untuk produksi tubuh keton. Orang yang ketosis akan mencium bau aseton yang sangat parah, sehingga kondisinya kadang-kadang disalahartikan sebagai mabuk.
Faktor tambahan dalam keseimbangan antara biosintesis dan degradasi triasilgliserol adalah bahwa sekitar 75% dari semua asam lemak yang dilepaskan oleh lipolisis direesterifikasi untuk membentuk triasilgliserol daripada digunakan sebagai bahan bakar. Beberapa daur ulang asam lemak ini terjadi di jaringan adiposa, dengan reesterifikasi terjadi sebelum dilepaskan ke dalam aliran darah. Beberapa terjadi melalui siklus sistemik di mana asam lemak bebas diangkut ke hati, didaur ulang menjadi triasilgliserol, diekspor kembali ke darah, dan diambil kembali oleh jaringan adiposa setelah dilepaskan dari triasilgliserol oleh lipase lipoprotein ekstraselulernya, seperti yang terdapat pada gambar 21-20. Pada gambar 21-20, siklus triasilgliserol, pada mamalia, molekul triasilgliserol dipecah dan disintesis ulang dalam siklus triasilgliserol selama kelaparan. Beberapa asam lemak dilepaskan oleh lipolisis triasilgliserol dalam jaringan adiposa, kemudian masuk ke aliran darah dan sisanya digunakan untuk resintesis triasilgliserol. Beberapa asam lemak yang dilepaskan ke dalam darah digunakan untuk energi, contohnya ya dalam otot, dan beberapa diambil oleh hati untuk digunakan dalam sintesis triasilgliserol. Triasilgliserol yang terbentuk di hati diangkut dalam darah kemudian ke jaringan adiposa, di mana asam lemak dilepaskan oleh lipase lipoprotein ekstraseluler, diambil oleh adiposit dan direesterifikasi kembali menjadi triasilgliserol. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana jaringan adiposa menghasilkan gliserol 3-fosfat melalui proses gliseroneogenesis. Gliseroneogenesis ini merupakan versi singkat dari gluconeogenesis. Gliseroneogenesis mempunyai banyak peran, salah satunya pada jaringan adiposa. Sebagaimana kita tahu bahwa jaringan adiposa ini tersusun atas kumpulan sel-sel adiposit, yang mana lemak tersusun dalam bentuk jaringan berwarna coklat dan putih. Nah, dalam jaringan adiposa, gliseroneogenesis digunakan pada reesterifikasi asam lemak bebas untuk mengontrol laju pelepasan asam lemak ke darah. Jaringan adiposa coklat berfungsi untuk mengontrol laju asam lemak bebas yang kemudian dikirim ke mitokondria untuk digunakan dalam termogenesis. Bagaimana suhu tubuh tetap pada semestinya. Dalam kondisi berpuasa, proses gliseroneogenesis di hati digunakan untuk sintesis gliserol 3-fosfat hingga 65% asam lemak yang teresterifikasi menjadi triasilgliserol. Bagannya dapat dilihat di dalam slide bagaimana pirufat yang diperoleh dari siklus asam sitrat kemudian diubah menjadi oksaloasetat, kemudian dengan enzim PEP karboksikinase diubah menjadi PEP, kemudian jadi DHAP yang kemudian menghasilkan gliserol 3-fosfat yang nantinya akan masuk ke dalam sintesis triasilgliserol. Berikut merupakan bagan gluconeogenesis yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Gluconeogenesis ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari, di mana pirufat diubah menjadi glukosa. Di sini prosesnya lebih panjang, yaitu pirufat diubah menjadi fosfopionol pirufat, kemudian fosfogliserat, hingga nantinya terbentuk gliserol 3-fosfat. Kemudian selanjutnya akan terbentuk glukosa. Pada aliran siklus triasilgliserol antara hati dan jaringan adiposa dikendalikan sebagian besar oleh aktivitas PEP karboksikinase yang membatasi laju gluconeogenesis dan gliseroneogenesis. Hormon glukokortikoid seperti kortisol, yaitu steroid biologis yang berasal dari kolesterol, dan dexamethasone, glukokortikoid sintetik, mengatur kadar PEP karboksikinase secara bolak-balik di hati dan jaringan adiposa. Kemudian bertindak melalui reseptor glukokortikoid, hormon steroid ini meningkatkan ekspresi gen yang mengkode PEP karboksikinase dalam hati, sehingga meningkatkan proses gluconeogenesis dan gliseroneogenesis.
Berikut merupakan reaksi bolak-balik antara jaringan adiposa, kemudian di darah dan di hati. Pada stimulasi gliseroneogenesis menyebabkan peningkatan sintetis molekul triasil gliserol dalam hati dan pelepasannya ke dalam darah. Pada saat yang sama, glukokortikoid menekan ekspresi gen yang mengkode PEP karboksikinase dalam jaringan adiposa, menyebabkan penurunan gliseroneogenesis dalam jaringan adiposa, yaitu daur ulang asam lemak menurun, dan lebih banyak asam lemak bebas dilepaskan ke dalam darah. Gliseroneogenesis yang diproses bolak-balik di hati dan jaringan adiposa mempengaruhi metabolisme lipid dengan cara yang berlawanan, yakni tingkat gliseroneogenesis yang lebih rendah dalam jaringan adiposa menyebabkan pelepasan asam lemak yang lebih banyak daripada mendaur ulangnya, sedangkan tingkat yang lebih tinggi di hati menyebabkan lebih banyak sintesis dan ekspor triasil gliserol, kemudian menyebabkan aliran melalui siklus triasil gliserol meningkat. Oleh karena itu, ketika glukokortikoid tidak ada lagi, aliran melalui siklus menurun karena ekspresi PEP karboksikinase meningkat di jaringan adiposa dan menurun di hati. Tingginya kadar asam lemak bebas dalam darah mengganggu pemanfaatan glukosa dalam otot dan meningkatkan resistensi insulin yang mengarah pada diabetes tipe 2. Thiazolidinediones ini merupakan obat untuk diabetes tipe 2, terbukti dapat mengurangi kadar asam lemak yang beredar dalam darah dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Thiazolidinediones mengikat dan mengaktifkan reseptor hormon nuklir yang disebut reseptor proliferator peroksisom yang mengarah ke induksi dalam jaringan adiposa PEP karboksikinase. Aktivitas yang lebih tinggi dari PEP karboksikinase kemudian mengarah pada peningkatan sintesis prekursor gliseroneogenesis. Efek terapeutik thiazolidinediones ini adalah meningkatkan gliseroneogenesis yang pada gilirannya meningkatkan resistensi sintesis triasil gliserol dalam jaringan adiposa dan mengurangi pelepasan asam lemak bebas dari jaringan adiposa ke dalam darah. Kesimpulannya, dalam biosintesis triasil gliserol, yaitu triasil gliserol dibentuk oleh reaksi dua molekul lemak asil-CoA dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidat. Produk ini difosfolirasi menjadi diasil gliserol, kemudian diasilasi oleh molekul ketiga dari asil lemak CoA untuk menghasilkan triasil gliserol. Sintesis dan degradasi triasil gliserol diatur secara hormonal. Mobilisasi dan daur ulang molekul triasil gliserol menghasilkan siklus triasil gliserol. Triasil gliserol disintesis ulang dari asam lemak bebas dan gliserol 3-fosfat. Prekursor dihidroksiaseton fosfat dari gliserol 3-fosfat berasal dari pirufat melalui gliseroneogenesis. Selanjutnya mengenai biosintesis membran fosfolipid. Membran fosfolipid dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu gliserofosfolipid dan sphingolipid. Pada sel eukariotik, sintesis fosfolipid terjadi pada permukaan retikulum endoplasma halus dan membran dalam mitokondria. Secara umum, penggabungan fosfolipid dari prekursor sederhana membutuhkan sintesis molekul tulang punggung gliserol atau spinosin, penyisipan asam lemak ke tulang punggung melalui ikatan ester atau amida, penambahan kepala gugus hidrofilik ke dalam tulang punggung melalui ikatan fosfodiester, dan dalam beberapa kondisi, pemanjangan kepala gugus hingga menghasilkan produk fosfolipid. Pertama, sintesis gliserofosfolipid yaitu bersama dengan jalur untuk triasil gliserol, yaitu dua gugus asil lemak diesterifikasi kemudian menjadi melekat pada atom C1 dan C2 dari L-gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidat. Secara umum, tapi tidak selalu, asam lemak pada C1 jenuh dan pada C2 tidak jenuh. Cara kedua membentuk asam fosfatidat yaitu dengan fosforilasi di asil gliserol oleh enzim kinase yang spesifik. Kelompok kepala polar dari gliserofosfolipid dilekatkan melalui ikatan fosfodiester. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping kanan ini, di mana masing-masing dari dua alkohol hidroksil, satu pada kelompok kepala polar dan satu pada atom C3 gliserol membentuk ester dengan asam fosfat. Dalam proses biosintetik,
salah satu hidroksil pertama kali diaktifkan oleh pelekatan nukleotida, yaitu citidin difosfat atau CDP. Dalam proses biosintesis gliserofosfolipid, salah satu hidroksinya terlebih dahulu diaktifkan dengan penambahan citidin difosfat atau CDP. Nah, terdapat dua cara dalam pengaktifan hidroksinya, yaitu yang pertama, penambahan CDP di diasil gliserol, kemudian membentuk asam fosfolida teraktivasi atau CDP di asil gliserol. Yang kedua, penambahan CDP di ujung gugus fosfolipid. Kemudian, biosintesis fosfolipid dapat dijelaskan rangkaiannya dari contoh asal-usul gugus kepala polar fosfolipid pada bakteri E. coli. Nah, di sini pada bagian diawali dari asam fosfatidat karena asam fosfatidat merupakan fosfolipid pertama yang dihasilkan. Asam fosfatidat diproses lagi menjadi derivat fosfolipid lainnya, misalnya fosfatidilserin, fosfatidiletanolamine, dan kardiolipin. Nah, awalnya gugus kepala baik serin atau gliserol 3-fosfat melekat melalui perantara CDP diasil gliserol, yaitu penambahan CDP dengan strategi yang pertama. Berikut bagian biosintesis fosfolipid yang dimulai dari asam fosfatidat bereaksi dengan citidin difosfat atau CTP menghasilkan citidin difosfat diasil gliserol dan pirofosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh citidin difosfat diglyceride sintase. Kemudian dapat dilihat pada bagian sebelah kanan terdapat penambahan serin pada citidin difosfat diasil gliserol yang menghasilkan fosfatidilserin. Reaksi ini dikatalisis oleh PS sintase atau fosfatidilserin sintase. Kemudian fosfatidilserin dekarboksilase atau PS dekarboksilase ini melakukan dekarboksilasi fosfatidilserin yang akan menghasilkan fosfatidiletanolamine. Dapat dilihat pada bagian di sebelah kiri secara terpisah, citidin difosfat diasil gliserol bereaksi dengan gliserol fosfat yang menghasilkan fosfatidil gliserol fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh PG fosfat sintase atau fosfatidil gliserol fosfat sintase. Kemudian, hidrolisis fosfatidil gliserol fosfat menghasilkan fosfatidil gliserol dan melepaskan fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh fosfatidil gliserol fosfat fosfatase. Lalu, dua molekul fosfatidilgliserol bereaksi menghasilkan kardiolipin atau difosfatidilgliserol. Reaksi ini dikatalisis kardiolipin sintase. Selanjutnya mengenai sintesis fosfolipid pada E. coli dengan CDP diasil gliserol. Hal yang pertama dalam perlekatan gugus kepala diilustrasikan oleh sintesis fosfatidilserin, fosfatidiletanolamine, dan fosfatidilgliserol dalam E. coli. Diasil gliserol diaktifkan oleh kondensasi asam fosfatidat dengan citidin trifosfat atau CTP untuk membentuk CDP diasil gliserol dengan eliminasi pirosfat. Pemindahan CMP melalui serangan nukleofilik oleh gugus hidroksilserin atau dengan hidroksil C1 gliserol 3-fosfat masing-masing menghasilkan fosfatidilserin atau fosfatidilgliserol 3-fosfat. Dan yang terakhir diproses lebih lanjut dengan pembelahan fosfat monoester dengan pelepasan PSI untuk menghasilkan fosfatidilgliserol. Kemudian,
Fosfatidilserin dan fosfatidilgliserol dapat berfungsi sebagai prekursor dari lipid membran lain pada bakteri. Di sini ditunjukkan pada bagan sebelumnya sudah dijelaskan. Dekarboksilasi gugoserin dalam fosfatidilserin dikatalis oleh fosfatidilserin dekarboksilase menghasilkan fosfatidiletoanolamin. Dalam E. coli, kondensasi 2 molekul fosfatidilgliserol dengan eliminasi 1 gliserol menghasilkan kardiolipin, di mana 2 diasilgliserol bergabung melalui kelompok kepala yang sama atau kelompok gugus yang sama. Eukariot mensintesis fosfolipid anion dari CDP diasilgliserol. Dalam eukariot, fosfatidilgliserol, kardiolipin, dan fosfatidilinositol merupakan fosfolipid anionik. Fosfatidilgliserol dibuat persis seperti pada bakteri. Sintesis kardiolipin atau pembentukan kardiolipin dalam eukariot sedikit berbeda, karena fosfatidilgliserol mengembun dengan CDP diasilgliserol sehingga dapat terbentuklah kardiolipin. Proses reaksinya dapat dilihat pada gambar di samping. Fosfatidilinositol disintesis melalui proses kondensasi oleh CDP diasilgliserol dengan inositol. Fosfatidilinositol kinase yang berfungsi sebagai enzim kemudian mengubah fosfatidilinositol untuk turunan terfosforilasi. Fosfatidilinositol dan yang terfosforilasi merupakan produk dalam membran plasma yang memiliki peran sentral dalam transduksi sinyal pada eukariota. Jalur eukariotik pembentukan fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilkolin yang saling terkait. Bakteri biasanya mengandung fosfatidiletanolamin, fosfatidilserin, fosfatidilgliserol, dan asam fosfatiadat sebagai fosfolipid yang paling umum. Ragi seperti halnya dengan bakteri, dapat menghasilkan fosfatidilserin melalui proses kondensasi CDP diasilgliserol dan serin, dan bisa mensintesis fosfatidiletanolamin dari fosfatidilserin dalam reaksi yang dikatalisis oleh fosfatidilserin dekarboksilase. CDP diasilgliserol, CDP ini merupakan kepanjangan dari sitidin difosfat. Sel mamalia mengandung fosfatidilkolin sebagai fosfolipid yang paling umum. Dalam sel mamalia, kolin difosforilasi kemudian dikonversi menjadi CDP kolin atau sitosin difosfat kolin melalui kondensasi dengan CTP. CTP merupakan citidil transferase fosfat yang berperan sebagai enzim. Diasilgliserol menggantikan CMP dari CDP kolin untuk memproduksi fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin adalah fosfolipid yang melekat pada partikel kolin, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sel mamalia, dengan adanya CDP kolin dan diasilgliserol akan membentuk CMP dan fosfatidilkolin. Pada bagian berikut ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada sel mamalia dapat membentuk fosfatidilkolin dan fosfatidiletanolamin. Sedangkan pada bakteri dan ragi dapat membentuk fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilkolin. Sintesis plasmalogen dari gugus eter lemak dengan alkohol. Plasmalogen adalah suatu lipid yang mirip dengan fosfolipid, banyak didapati sebagai komponen penyusun membran sel saraf dan otot.
Gugus asil. Pertama, plasmalogen terikat pada kerangka gliserolnya oleh ikatan eter, bukan ikatan ester seperti fosfolipid. Sintesis plasmalogen melibatkan perpindahan esterifikasi gugus asil lemak dengan alkohol rantai panjang untuk membentuk eter. Zat antara 1 alkil, 2 asil gliserol, 3 fosfat adalah analog eter asam fosfatidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudia Fitrila akan menjelaskan mekanisme sintesis sphingolipid dan gliserofosfolipid. Pada gambar yang tertera pada slide, biosintesis sphingolipid terjadi dalam 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu palmitoyl-CoA dan serin mengalami kondensasi menghasilkan beta ketosphinganin atau sphinganin amino 18 karbon. Setelah itu terjadi reduksi NADPH menghasilkan sphinganin. Pada tahap kedua, terjadi reaksi asilasi, yaitu asam lemak ditambahkan ke dalam rantai amida untuk menghasilkan N-asilsphinganin. Terlihat pada gambar rantai NH3+ digantikan oleh rantai karbonil. Pada tahap ketiga, terjadi desaturasi bagian sphinganin dari rantai N-asilsphinganin tadi membentuk N-asilsphingosin atau seramid. Terlihat ikatan rangkap yang berwarna merah terjadi akibat oksidasi campuran. Pada tahap keempat, penambahan head group untuk menghasilkan sphingolipid seperti cerebrosid atau sphingomyelin. Seperti yang tadi diketahui bahwa sphingolipid terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ada cerebrosid atau sphingomyelin. Untuk membentuk cerebrosid, ditambahkan head group dari glukosa atau UDP glukosa. Sedangkan untuk membentuk sphingomyelin, head group yang ditambahkan adalah fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin ini berfungsi sebagai donor fosfokolin. Rantai fosfokolin ini ditandai pada rantai yang di kotak biru. Pada head group ini akan ditambahkan langsung ke hidroksil C1 sphingosine dalam ikatan glikosidik. Hidroksil C1-nya sendiri terlihat pada rantai yang di atas, yang di seramida, C yang di lingkar biru. Selanjutnya saya akan menjelaskan lemak polar pada membran seluler spesifik. Setelah proses sintesis pada titik sintesis, lemak polar termasuk gliserofosfolipid, sphingolipid, dan glikolipid dimasukkan ke dalam membran seluler spesifik dalam jumlah tertentu dengan mekanisme yang belum dipahami. Membran lemak tidak larut dalam air sehingga tidak mudah berdifusi dari titik sintesis ke titik penyisipan. Sebaliknya, lemak polar dikirim dalam vesikel membran yang tumbuh dari kompleks Golgi kemudian pindah dan bergabung dengan membran target. Fungsi membran adalah pusat untuk berbagai proses sel yang melibatkan organel dan membran plasma. Protein sitosol juga mengikat fosfolipid dan sterol dan mengangkutnya di antara membran sel. Mekanisme ini berkontribusi pada pembentukan komposisi lipid membran organel. Setiap jenis membran ini memiliki komposisi lipid yang bermacam-macam. Pada hewan tikus misalnya, tipe membran plasma tersusun dari lipid jenis kolesterol sebanyak 40%, lalu fosfatidilkolin sebanyak 20%, dan sphingolipid sebanyak 10%. Beda lagi pada membran tipe Golgi, tersusun dari kolesterol sebanyak 10%, lalu fosfatidilkolin sebanyak 70%, dan sphingolipid sebanyak 10%.
Kesimpulan dari biosintesis membran fosfolipid adalah diasilgliserol merupakan prekursor utama gliserofosfolipid. Pada bakteri, fosfatidilserin dibentuk oleh kondensasi serin dengan CDP diasilgliserol. Dekarboksilasi fosfatildilserin menghasilkan fosfatil etanolamin. Fosfatildilgliserol dibentuk oleh kondensasi CDP diasilgliserol dengan gliserol 3-fosfat, diikuti oleh hilangnya gugus fosfat dalam hubungan monoester atau pada gugus monoester. Pada jalur ragi untuk sintesis fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilgliserol mirip dengan yang ada pada bakteri. Fosfatidilklolin dibentuk oleh metilasi fosfatidiletanolamin. Pada sel mamalia memiliki beberapa jalur yang mirip dengan yang ada pada bakteri, tetapi ada sedikit perbedaan rute, yaitu untuk mensintesis fosfatidilkolin dan fosfatidiletanolamin. Kelompok alkohol seperti kolin atau etanolamin diaktifkan sebagai turunan CDP, kemudian dikondensasikan dengan diasilgliserol. Fosfatidilserin hanya berasal dari fosfatidiletanolamin, dan yang terakhir, fosfolipid melakukan perjalanan ke intraselulelnya melalui transportasi vesikel atau protein yang spesifik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.